warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, kalau ibu tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Kalau ibu tanya masih semangat belajar, jawabannya semangat, 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 Allahu Akbar. Itu ya ibu bilang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh, masih semangat belajar. Semangat, 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 Allahu Akbar. Oke, pada semangat semua ya anak-anak. Nah, bertemu lagi nih dengan Ibu Winda dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nah, kita hari ini mau belajar mengenai beriman kepada kitab Allah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa sama-sama. Ikutin ibu ya. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di samping, duduk yang manis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang telah ibu sebutkan tadi, kita hari ini mau belajar tentang iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ke? Nah, biar anak-anak tambah semangat, ayo kita nyanyikan sama-sama rukun iman. Lihat ibu ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Nah, jadi rukun iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang ke? Iya, betul banget. Rukun iman yang ketiga. Nah, sebelum ibu menjelaskan banyak lagi tentang iman kepada kitab Allah, ada yang tahu nggak pengertian iman itu apa? Ya, coba Ita. Nah, betul banget. Jawaban Ita tadi. Jadi, arti iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman kepada kitab Allah itu artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada Rasul kitab Allah sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, jadi kita itu harus yakin dan percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidupnya umat manusia. Lalu pengertian kitab itu sendiri apa sih? Nah, jadi langsung ibu jelaskan ya bahwa kitab itu artinya adalah sekumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, kitab-kitab itu ada berapa macam ya? Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan keempat adalah kitab Al-Quran. Dan siapa sih Rasul penerima kitab-kitab ini? Nah, supaya anak-anak lebih cepat memahaminya dan lebih semangat lagi, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ikutin ibu sama-sama ya anak-anak nyanyinya. 1, 2, 3. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hey, itulah kitab kita, wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan
kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Nah, itulah tadi nama-nama Rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Betul banget. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya? Semoga anak-anak semua paham ya. Lalu, apa sih yang membedakan kitab Al-Quran ini dengan kitab-kitab sebelumnya? Nah, jadi yang membedakan kitab Al-Quran ini dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Al-Quran ini adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan apa aja sih hikmah yang bisa kita petik saat kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita mengetahui bahwa Allah itu sayang pada kita. Iya, jadi dengan mengirimkan kitab-kitab Allah, kita sebagai umat manusia ini ada petunjuk dan pedoman untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, dengan mengimani kitab-kitab Allah, kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita yang meyakini bahwa agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Agama Islam ini adalah agamanya rahmat bagi kita umat manusia. Dan yang keempat adalah mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, gimana pembelajaran hari ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah? Asik banget ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa sama-sama. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di samping, duduk yang manis. Berdoa mulai. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.